Om Swastiastu. Halo semuanya. Jadi di sini kami akan memaparkan berbagai macam definisi, fungsi, dan cara penggunaan rumus Excel berikut. Sebelum lanjut ke videonya, kita mau memperkenalkan diri dulu ya. Oke, mari kita lanjut ke videonya. Selamat menyaksikan. Rumus yang pertama itu ada sum. Rumus sum sendiri berfungsi untuk menjumlahkan nilai dari spreadsheet. Rumus sum juga bisa dipakai untuk mencari total nilai kumpulan data. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengaplikasian fungsi sum. Langsung ke contohnya, Mimi pergi ke pasar dengan membeli beras seharga 70.000, minyak seharga 20.000, gula seharga 16.000, tepung seharga 15.000, dan mie seharga 3.000. Jadi, berapakah uang yang dikeluarkan oleh Mimi? Pada kasus ini, untuk mengetahui jumlah yang akan dikeluarkan oleh Mimi, kita dapat menggunakan rumus sum. Caranya seperti berikut. Sum, kurung buka, hold semua kolom harga. Jadi, total uang yang akan dikeluarkan oleh Mimi sebesar Rp124.000. Rumus yang kedua ada rumus count. Count pada Excel dapat digunakan untuk mendapatkan jumlah entry atau banyak kemunculan data angka atau number dari sebuah range atau array. Pada kasus ini, fungsi count digunakan untuk menghitung berapa jumlah data yang ada. Namun yang hanya dapat dihitung adalah data yang berformat number. Dapat dilihat sebagai berikut. Pada contoh ini, ada tabel mengenai ukuran kaki dari beberapa mahasiswa. Untuk rumusnya, dapat dilihat sebagai berikut. Count, kurung buka, hold data yang ingin dihitung. Ingat, data yang terhitung hanya berbentuk number, kurung tutup. Jika kita menghitung data yang berformat number, maka akan menghasilkan hasil sebanyak 12. Namun, jika menghitung data yang berformat teks, akan menghasilkan nilai 0. Rumus yang ketiga ada konta. Konta adalah sebuah fungsi di dalam program Excel yang bisa digunakan untuk mengetahui jumlah data maupun teks dalam satu tabel. Fungsi ini pada dasarnya sangat membantu untuk memastikan jika semua data yang dibutuhkan sudah masuk ke dalam tabel dengan benar. Sini yang ketiga ada rumus count A. Hampir sama dengan count, rumus count A tidak hanya dapat menghitung number, melainkan dapat menghitung seluruh jumlah data yang dicari. Pada kasus ini, terdapat tabel mengenai tinggi badan mahasiswa. Nah, di sini kita akan mencari berapa banyak data dari tabel berikut. Jadi, di sini terdapat 24 data. Yang keempat ada rumus if. Rumus if di Excel merupakan yang paling umum digunakan pengguna Microsoft Excel karena rumus ini bisa dipakai untuk mengetahui nilai true dan juga false dengan melalui uji logika. Hasil true akan dapat diperoleh apabila kondisi sudah terpenuhi dan hasil false akan muncul ketika kondisi tidak terpenuhi. Jadi, pada kasus ini terdapat data berupa stok dari masing-masing produk. Jika produk tersebut di bawah 40, maka produk tersebut harus di-restock. Sedangkan ketika jumlahnya di atas 40, status produk tersebut bisa dikatakan masih. Berikut kita akan hitung produk mana saja yang akan di-restock dengan cara if, kurung buka, pilih jumlah pada topi, kurang dari jumlah minimum barang yang harus di-restock yaitu 40, titik koma, petik restock, petik lagi, titik koma petik, masih, petik. Yang kelima ada rumus lookup. Fungsi lookup pada Excel menghasilkan sebuah nilai baik dari satu baris maupun satu kolom sebuah range atau dari sebuah array. Fungsi lookup memiliki dua varian, yakni lookup dalam bentuk vektor dan lookup dalam bentuk array.
Pada kasus ini terdapat tabel data berupa status nilai mahasiswa, yang dimana apabila rentan nilai 50 akan mendapat nilai D, rentan nilai 70 akan mendapat nilai C, rentan nilai 80 akan mendapat nilai B, dan rentan nilai 90 akan mendapat nilai A. Di sini kita akan mendata status mahasiswa berdasarkan poin yang ia miliki dengan cara sebagai berikut. Lookup, kurung buka, poin, titik koma, rentan acuan nilai dengan absolut atau F4, titik koma, status acuan, kurung tutup. Sehingga kita akan mendapatkan status dari masing-masing mahasiswa. Yang keenam ada VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP di Excel digunakan untuk mencari data di kolom tabel secara vertikal dan mengambil nilai dari sel lain di baris yang sama. Rumus VLOOKUP Excel memungkinkan kita untuk mengisi tabel berdasarkan data di tabel pencarian lain dengan nilai kunci tertentu. Pada kasus ini terdapat tabel pelanggan dari masing-masing kota dengan nomor order yang berbeda-beda. Di sini kita akan menginput pelanggan sesuai dengan nomor ordernya dengan cara VLOOKUP, nomor order, titik koma, tabel pembantu, absolut atau F4, titik koma, kurung korawa, 2, backslash, 3, kurung korawa tutup, titik koma, 0. Sehingga kita bisa memindahkan data vertikal dengan cepat dan akurat. Nah, yang ketujuh ada HLOOKUP. HLOOKUP adalah fungsi dalam Microsoft Excel untuk mencari value atau menemukan data yang disusun secara horizontal dalam baris pertama tabel dan mengembalikan nilai dari baris yang sama di kolom yang ditentukan. Pada kasus ini, terdapat tabel harga suatu barang, yang dimana berisikan kode, nama barang, harga, dan satuan. Penulisan tabel tersebut secara horizontal. Lalu, sang pemilik ingin merubah konsep penulisan tabel secara vertikal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. HLOOKUP, kurung buka, kode, titik koma, tabel acuan dengan absolut atau F4, titik koma, kurung korawa, 2, backslash, 3, backslash, 4, yang dimana angka tersebut mengartikan nama barang pada kolom kedua tabel acuan, harga barang pada kolom ketiga tabel acuan, dan satuan barang pada kolom keempat tabel acuan. Kurung korawa, titik koma, 0. Sehingga dapat menghasilkan tabel vertikal seperti berikut. Nah, yang ke-8 ada rumus SUMIF. Rumus SUMIF merupakan gabungan dari dua fungsi Excel, yakni SUM dan IF. Rumus SUMIF ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai-nilai dalam kolom yang berisi angka dengan satu kriteria. Nah, selanjutnya rumus SUMIF. Pada kasus kali ini, terdapat tabel UKT mahasiswa dengan berbagai golongan. Untuk merekap tabel tersebut, dapat dilakukan sebagai berikut. SUMIF, kurung buka, kolom acuan golongan dengan absolut atau F4, titik koma, golongan tujuan, titik koma, jumlah UKT pada kolom acuan dengan absolut atau F4, lalu enter. Sehingga menghasilkan rekapan UKT mahasiswa seperti berikut. Nah, yang ke-9 ada rumus SUMIF dengan S. Rumus SUMIF merupakan fungsi di Excel yang digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai dalam suatu rentang berdasarkan beberapa kriteria. Fungsi ini termasuk dalam fungsi matematika dan trigonometri. Nah, apa sih bedanya rumus SUMIF dengan SUMIF? Rumus SUMIF dengan S mengambil jumlah nilai-nilai dengan melebihi satu kriteria, sedangkan pada SUMIF hanya dengan satu kriteria. Nah, selanjutnya rumus SUMIF. Pada kasus kali ini, terdapat tabel jumlah produk dari berbagai kondisi. Nah, di sini saya ingin membuat rekapan jumlah produk dengan kondisi baru dan bekas.
Hal tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Sum if, dalam kurung, jumlah acuan dengan absolut atau F4, titik koma, produk acuan dengan absolut atau F4, titik koma, produk tujuan, titik koma, kondisi acuan dengan absolut atau F4, titik koma, kolom kondisi tujuan dengan absolut atau F4. Nah, dalam kasus ini, kita akan mencari jumlah kondisi produk yang baru, sehingga kita memilih kolom tujuan yang baru. Begitupun saat mencari kolom tujuan yang bekas. Kalian dapat mengganti kolom tujuannya, sehingga dapat menghasilkan jumlah produk seperti berikut. Rumus yang ke-10 ada rumus round. Rumus round merupakan fungsi yang digunakan untuk membulatkan angka kebilangan bulat terdekat. Round. Pada kasus ini, terdapat tabel dengan nilai dari mahasiswa. Lalu, dosen ingin membulatkan nilai-nilai mahasiswa tersebut. Agar lebih cepat, dapat dilakukan cara seperti berikut. Round, kurung buka, nilai yang akan dibulatkan, titik koma, jumlah angka yang ingin dituliskan setelah koma. Di sini, saya ingin agar pembulatannya tidak berisikan koma, sehingga saya menuliskannya dengan 0. Rumus yang ke-11 adalah rumus Seiling. Rumus Seiling di Excel berfungsi untuk membulatkan angka ke atas bilangan bulat terdekat atau kelipatan terdekat dari signifikasi yang ditentukan. Pada kasus kali ini, terdapat tabel stok dari masing-masing produk. Sang pemilik ingin membulatkan stok produk tersebut ke atas dengan kelipatan 4, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Seiling, kurung buka, jumlah stok, titik koma, kelipatan yang ingin dituju. Di sini saya menggunakan 4 karena saya ingin membulatkannya dengan kelipatan 4. Rumus yang ke-12 adalah rumus floor. Rumus floor ini merupakan kebalikan dari rumus Seiling yang dimana digunakan untuk membulatkan angka ke bawah ke kelipatan terdekat yang ditentukan. Ini sangat berguna jika Anda ingin membulatkan angka ke kelipatan tertentu. Masih dengan kasus yang sama, namun di sini pemilih ingin membulatkannya ke bawah, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Floor, kurung buka, jumlah produk, titik koma, kelipatan yang ingin dituju. Di sini saya menggunakan 4 karena saya ingin membulatkannya dengan kelipatan 4. Yang ke-13 ada rumus date. Rumus date pada fungsi Excel digunakan untuk menghasilkan nomor seri tanggal berdasarkan informasi tanggal, bulan, dan tahun secara terpisah. Pada kasus ini terdapat kolom hari, bulan, dan tahun. Di sini saya ingin membuatnya menjadi sebuah tanggal dengan cara sebagai berikut. Date, kurung buka, kolom tahun, titik koma, kolom bulan, titik koma, kolom hari, kurung tutup. Di sini, saya ingin mengubah agar berisikan hari dengan cara mengubah formatnya menjadi long day, sehingga dapat dihasilkan sebagai berikut. Yang ke-14 ada rumus produk. Fungsi produk adalah salah satu dari beberapa fungsi matematika dasar yang disediakan oleh Excel. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan sejumlah angka bersama-sama. Dengan kata lain, fungsi produk berguna untuk mengalihkan beberapa nilai numerik dalam sel atau rentang sel. Nah, selanjutnya rumus produk. Pada kasus kali ini, terdapat tabel yang berisikan berbagai macam produk yang saya beli dengan jumlah yang berbeda-beda. Di sini, saya ingin menghitung berapa jumlah uang yang saya keluarkan tiap produk yang saya beli. Nah, hal itu dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Produk, kurung buka, kolom harga, dan kolom jumlah di hold. Lalu enter. Sehingga dapat menghasilkan total jumlah uang dari tiap produk yang akan saya beli. Dapat diartikan,
Rumus produk ini untuk mengalihkan suatu data, sehingga dapat dihasilkan tabel seperti berikut. Yang ke-15 ada rumus proper. Fungsi rumus proper pada Excel adalah fungsi untuk mengubah huruf awal pada suatu teks di lembar kerja menjadi huruf besar atau kapital. Fungsi ini perlu diketahui untuk merapikan data yang disajikan pada Microsoft Excel. Nah, selanjutnya rumus proper. Pada kasus kali ini, terdapat nama dengan penulisan yang tidak sesuai dengan KBBI. Di sini, saya ingin mengkoreksi penulisan tersebut, yang dimana saya akan mengkoreksi huruf kapital pada setiap awal kata. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Proper, kurung buka, kolom nama yang ingin dikoreksi. Lalu enter. Sehingga menghasilkan nama yang sesuai dengan KBBI. Yang ke-16 ada rumus choose. Fungsi choose dikategorikan dalam fungsi pencarian dan referensi Excel. Fungsi choose digunakan untuk memilih salah satu nilai dari sekumpulan argumen nilai yang diberikan berdasarkan nomor indeks atau urutan tertentu. Choose. Pada kasus ini, terdapat kategori nilai dari sebuah nama. Di sini, saya ingin mengubah nama kategori tersebut menjadi sebuah kata, yaitu kategori 1 artinya cukup, kategori 2 artinya baik, dan kategori 3 artinya sempurna, dengan cara sebagai berikut. Choose, kurung buka, kategori yang ingin dituju, titik koma, tanda petik, cukup, tanda petik, titik koma, tanda petik, baik, tanda petik, titik koma, tanda petik, sempurna, tanda petik, dan kurung tutup, sehingga dapat dihasilkan tabel sebagai berikut. Oke, sekian video dari kami. Kami mengucapkan terima kasih.